Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga sendirian, tak ada yang menemaninya. Maka Allah membuatnya tertidur sesaat. Kemudian satu tulang rusuk kirinya diambil dan digantikan dengan daging. Selanjutnya Hawa diciptakan dari tulang itu. Setelah bangun dari tidur, Nabi Adam alaihissalam mendapati seorang perempuan yang duduk di sebelah kepalanya. Maka dia bertanya lagi, "Siapakah Anda?" Dia menjawab, "Perempuan yang diciptakan Tuhanku." Nabi Adam alaihissalam bertanya lagi, "Untuk apa kau diciptakan?" Hawa menjawab, "Agar aku tinggal bersamamu." Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku penggemar kisah-kisah Islami, semoga kita sehat selalu dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Pembangkangan dan kesombongan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam berbuah konsekuensi dengan pengusiran iblis dari surga dalam keadaan hina dina. Kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan permintaannya karena ada sesuatu hikmah yang dimaksudkan olehnya. Iblis berkata, "Karena hukuman yang ditimpakan kepadaku berupa kehancuran, maka aku bersumpah akan berusaha dengan maksimal untuk menyesatkan anak cucu Nabi Adam alaihissalam dan menyelewengkan mereka dari jalan yang benar. Aku akan datangi dari segala penjuru untuk mengamati kelalaian dan kelemahan mereka, sehingga aku berhasil menyesatkan dan merusak mereka, dan akan kujadikan mereka orang-orang yang tidak mau bersyukur kepadamu." Akan tetapi Allah segera menghardiknya seraya berfirman, "Keluarlah kamu dari surga ini, kamu tidak akan mendapat rahmatku, dan aku bersumpah akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu sekalian dan orang-orang yang mengikutimu." Nah, di tempat lain Al-Quran menerangkan iblis untuk menyesatkan manusia dengan pengecualian hamba-hamba Allah yang soleh. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam alaihissalam." Lalu mereka sujud kecuali iblis laknat. Dia berkata, "Apakah aku akan sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?" Iblis mengatakan, "Jelaskanlah padaku, inikah orang yang engkau muliakan di atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberiku tangguh kepadaku sampai hari pembalasan tiba, maka akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil dari mereka." Tuhan berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah suatu pembalasan yang cukup. Dan hasudlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh iblis kepada mereka melainkan hanya tipu daya belaka." Allah memerintahkan kepada malaikat agar menghormati dan memuliakan Nabi Adam alaihissalam dengan menunduk memberi penghormatan. Mereka segera melaksanakan perintah Allah, kecuali iblis yang membangkang dan berkata, "Bagaimana aku harus menghormati orang yang kau ciptakan dari tanah? Ceritakanlah, hai Tuhanku, tentang orang-orang yang kau anggap lebih mulia daripadaku. Jika engkau menyuruhku bersujud kepadanya, mengapa dia engkau muliakan lebih daripadaku? Padahal sebenarnya akulah yang lebih baik daripadanya. Andaikan ditangguhkan kematianku sampai hari kiamat, pasti akan kuhancurkan anak cucunya dengan cara menyesatkan mereka, kecuali yang engkau lindungi." Kemudian Allah dengan keras berfirman kepadanya, "Pergilah kamu dalam keadaan yang telah kau pilih untuk dirimu. Barang siapa di antara anak Nabi Adam alaihissalam yang menurutimu, maka jahanam sebagai balasan yang sangat pedih." Selanjutnya seolah-olah Allah memperingan ancaman seraya berfirman, "Silahkan, tanamkanlah kemaksiatan kepada Allah terhadap orang-orang yang bisa kau ajak. Kerahkan seluruh kemampuan untuk membuat aneka ragam tipu daya. Ajaklah mereka mencari harta haram dan mempergunakannya untuk kemaksiatan, dan membuat kufur anak-anak mereka. Kelabuilah mereka ke dalam kerusakan, dan berilah janji-janji bohong dan batil." Kemudian Allah membalikkan pembicaraannya dengan pedas, "Ketahuilah, sesungguhnya itu adalah tipu daya belaka. Adapun hamba-hamba Allah yang dengan ikhlas beriman, tak akan dapat dikuasai setan. Setan tidak mampu memperdayai karena mereka tawakal kepada Tuhan, dan cukuplah Allah sebagai penolongnya." Ketika Allah mengusir iblis dari surga, Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga sendirian, tak ada yang menemaninya. Maka Allah membuatnya tertidur sesaat. Kemudian satu tulang rusuk kirinya diambil dan digantikan dengan daging. Selanjutnya Hawa diciptakan dari tulang itu.
Setelah bangun dari tidur, Nabi Adam alaihissalam mendapati seorang perempuan yang duduk di sebelah kepalanya. Maka dia bertanya lagi, "Siapakah Anda?" Dia menjawab, "Perempuan yang diciptakan Tuhanku." Nabi Adam alaihissalam bertanya lagi, "Untuk apa kau diciptakan?" Hawa menjawab, "Agar aku tinggal bersamamu." Ketika Nabi Adam alaihissalam dan istrinya menempati surga, Allah membolehkan mereka untuk bersenang-senang dengan segala yang ada di surga. Mereka boleh memakan buah-buahan surga yang mereka kehendaki, kecuali satu jenis pohon. Bahkan Allah melarang mereka untuk mendekatinya, dan apabila mereka melakukannya, maka termasuk orang-orang yang tersesat karena melanggar perintah Allah yang telah digariskan. Iblis merasa senang mengetahui adanya larangan yang bisa dijadikan sarana menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Maka mulailah ia berbicara untuk membujuk mereka berdua agar memakan buah yang terlarang yang mengakibatkan terbukanya pakaian yang menutupi aurat mereka. Iblis memang sangat pandai membuat tipu daya. Nabi Adam alaihissalam dan Hawa lupa bahwa iblis adalah musuh, sehingga mereka terjerat ke dalam bujuk rayunya dengan memakan buah pohon itu. Ketika keduanya mencicipi rasa buah pohon itu, tiba-tiba aurat mereka berdua terbuka. Padahal sebelumnya mereka belum pernah saling melihat aurat mereka. Saking malunya, mereka mengumpulkan dedaunan untuk menutupi aurat masing-masing yang telah terbuka itu. Kemudian Allah memanggil mereka dan menegurnya, "Bukankah aku telah melarang mendekati dan memakan buah pohon itu? Dan bukankah aku telah terangkan bahwa setan itu musuh besarmu?" Nabi Adam alaihissalam dan Hawa merasa sangat menyesal tentang perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Kemudian mereka bersimpuh di hadapan Tuhan sambil berkata, "Hai Tuhan kami, diri kami telah sesat dengan berbuat maksiat terhadap-Mu. Maka ampunilah dan sayangilah kami. Andaikan Engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi." Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 37. Akan tetapi Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa turun dari surga, dan Allah memberitahukan bahwa di antara keturunannya nanti akan mengalami permusuhan. Keturunan mereka akan menjadi penghuni bumi, memakmurkan bumi, dan mengenyam kenikmatan yang terbatas sampai datang ajal pada diri mereka. Tuhan juga menurunkan petunjuk. Barang siapa menuruti petunjuk Allah tidak akan terjerembab ke dalam dosa dan kesengsaraan dunia. Ulama berselisih paham tentang surga yang dijadikan sebagai tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana disebut di dalam Al-Quranul Karim. Apakah tempat surga itu di langit ataukah surga itu berada di bumi? Pendapat yang kuat adalah bahwa surga itu berada di bumi, sebagai alasan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi, seperti termuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilum fil ardi khalifah." Di sini Allah tidak menyebutkan bahwa Dia memindahkannya ke langit. Kemudian Allah memberi sifat surga yang dijanjikan di langit adalah surga yang kekal. Surga yang kekal itu adalah kenikmatan, bukan tempat yang dibatasi dengan segala sesuatu. Padahal Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dibebani peraturan tidak boleh memakan buah pohon itu. Demikian pula Allah telah menggambarkan bahwa penghuni surga yang kekal di langit itu tidak akan keluar lagi. Maka keluarnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa dari surga menunjukkan bahwa surga itu bukan surga yang dijanjikan Al-Quran untuk orang-orang mukmin pada hari kiamat nanti. Dari segi lain, ketika iblis membangkang untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ia dikutuk dan dikeluarkan dari surga. Jika surga itu dimaksudkan surga yang kekal, maka setan tidak akan bisa menjangkau surga untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa sehingga mendapatkan murka Allah. Berdasarkan keterangan tersebut, jelas bahwa surga yang Allah berikan sebagai tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam bukanlah Jannatul Khuld yang berada di langit,
Memang tidak menutupi kemungkinan bahwa surga yang ditempati Nabi Adam alaihissalam merupakan surga yang tempatnya lebih tinggi dibanding permukaan bumi yang memiliki pepohonan, buah-buahan, dan kenikmatan. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Sungguh merupakan satu janji Allah yang sudah pasti bahwa bagi kita yang tunduk dan patuh serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan balasan surga di mana kita tidak akan merasakan haus, telanjang karena tak ada pakaian, merasakan lapar, kelelahan dan ujian-ujian lainnya. Wallahu a'lam bishawab.